Jangan terkecoh, tarif 19% yang kita ributkan hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Pokok-pokok perjanjian yang menyertai tarif 19% itu lebih mengerikan kalau ditelaah dengan seksama kalimat demi kalimatnya. Yang pertama, 280 juta penduduk Indonesia akan menjadi pasar bagi 99% produk Amerika dari semua sektor tanpa kecuali. Ini sama seperti dengan menjadikan Indonesia sebagai negara bagian yang baru dari Amerika Serikat. Kedua, tidak perlu ada lagi sertifikasi, inspeksi, standarisasi, requirement, atau izin untuk semua produk dari Amerika Serikat, mulai dari alat industri, kendaraan, obat, makanan, kosmetik, produk pertanian, produk digital, dan semuanya. Jadi, tidak perlu lagi sertifikat TKDN, uji emisi, izin edar BPOM, izin edar Kemenkes, neraca komoditas, atau apapun itu namanya untuk semua produk dari Amerika Serikat. Kedaulatan Indonesia runtuh di sini. Kita harus ikut semua aturan mereka tanpa boleh tanya. Pokoknya kita harus terima, harus dengar, dan harus patuh ikuti semua instruksi. Ketiga, mereka akan memiliki akses penuh pada data pribadi rakyat Indonesia yang disimpan di wilayah Indonesia. Jadi pemerintah Amerika Serikat akan dapat melihat, membaca, dan mendengar seluruh aktivitas pribadi yang dilakukan rakyat Indonesia di berbagai platform digital, mulai dari percakapan yang kita kirim, makanan yang kita pesan, obat yang kita beli, hingga berbagai data penting yang sangat privat sekalipun, selama itu kita lakukan melalui platform digital, mereka punya akses untuk mengawasi. Kita seperti hidup sebagai tahanan yang dimonitor 24 jam 7 hari, kemana-mana akan dibuntuti, dari bangun tidur hingga tidur lagi, miris, sangat miris, ini semua akan diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Keempat, mereka menginginkan mineral kritis dari Indonesia, yang beberapa di antaranya telah dilarang oleh undang-undang di Indonesia untuk diekspor. Telah lengkaplah kriteria penjajah dipenuhi oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka menginginkan apa yang terkandung di dalam tanah Ibu Pertiwi. Tahukah kita, mereka telah mengabarkan ke seantero Amerika Serikat melalui situs whitehouse.gov bahwa kesepakatan dengan Indonesia adalah sebuah kesepakatan bersejarah yang membawa kemenangan bagi mereka. Lucunya, pemerintah Indonesia di sini seperti gagal memahami situasi yang sedang terjadi dan seperti gagal meneropong jauh kemungkinan bencana yang mengintai dari balik pokok-pokok kesepakatan tadi. Rasanya terlalu jauh kalau harus berasumsi tim negosiasi pemerintah Indonesia tidak dapat memahami isi teks kesepakatan dagang tersebut. Tapi kenyataannya, pemerintah Indonesia kini sibuk membantah dan mencari pembenaran. Apa yang sesungguhnya sedang dikejar oleh pemerintah Indonesia? Jangan sampai kita dipaksa berpikir ada udang di balik batu, ada kepentingan kelompok tertentu. Sebelum pikiran kolektif kita semakin liar, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat dengan gamblang dan transparan. Pemerintah harus menyerap berbagai masukan yang preventif, konstruktif, dari berbagai perspektif, demi menjaga kedaulatan bangsa yang menjadi harga mati. Dan jika kita kemudian menemukan bahwa kesepakatan ini memang membawa bencana bagi bangsa dan mengancam kemerdekaan kita, maka pemerintah harus segera membatalkan kesepakatan tersebut.